pemerintahan yang efektif dan efisien. Jelang setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet. Rakyat butuh pemerintah yang efektif dan efisien dalam bekerja. Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat di Istana Negara Rabu 8 Oktober 2025. Termasuk di antara yang dilantik adalah Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahmad Wiyagus, dan Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus. Jumlah Wamendagri bertambah menjadi 3 orang. 2 Wamendagri lainnya adalah Bima Arya Sugiarto dan Ripka Haluk. Sementara jumlah Wamenkes menjadi 2 orang. Dari semula hanya diduduki oleh Dante Saxono Harbuono, kini juga dijabat oleh Benjamin. Presiden juga melantik Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN, Doni Oskaria, dan 2 wakilnya, Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata. BPBUMN merupakan hasil perubahan dari Kementerian BUMN. Badan baru ini dibentuk sebagai konsekuensi dari perubahan status Kementerian BUMN. Presiden juga melantik ketua dan sejumlah anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Felix Wanggai dilantik sebagai ketua dengan anggota John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triono, Paulus Waterpau, Ripka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Yosafat Yobel Mambrasaryani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale. Bersamaan dengan perombakan kabinet kali ini, Presiden juga membuat 2 posisi baru dan melantik pejabatnya, yakni Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, serta Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, penambahan Wamendagri dibutuhkan untuk mengurus Indonesia yang luas. Sementara tambahan Wakil Menteri Kesehatan diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN. BGN merupakan badan yang dibentuk sejak awal pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden harus menyadari bahwa struktur pemerintahan yang membesar dengan personel yang semakin banyak tidak otomatis membuat kinerja pemerintah dan capaiannya menjadi lebih bagus. Semakin banyak pembantu presiden, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga koordinasi yang disiplin dan mekanisme kerja yang terukur. Jangan sampai program-program pemerintah yang bertujuan bagus, tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan karena tidak disiapkan dengan matang, penyelesaiannya dengan menambah jumlah pejabat. Memang tidak mudah mengurus Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, tentu saja solusinya bukan dengan menambah banyak jumlah pejabat. Semakin efektif dan efisien kerja pemerintah, semakin cepat manfaat program pemerintah dirasakan rakyat. Saudara, saatnya kita mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025. Kita awali dengan foto utama yang ada di halaman muka harian Kompas. Foto ini terkait dengan gencatan senjata di jalur Gaza mulai berjalan. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berjalan pada Jumat 10 Oktober 2025. Militer Israel mengumumkan hal itu beberapa jam setelah Kabinet Israel menyetujui fase pertama rencana penghentian perang di jalur Gaza. Pasukan Israel mulai ditarik dari beberapa posisi di Gaza pada hari Jumat. Penarikan pasukan ini memberikan ruang bagi Hamas untuk mengembalikan 48 sandera Israel, termasuk sandera meninggal di Gaza. Hamas ini diberi waktu 72 jam untuk membebaskan sanderanya. Sebanyak 28 sandera diantaranya sudah tewas sehingga diperkirakan butuh waktu lebih banyak untuk mengumpulkan jasad mereka. Lalu saudara, ada informasi lainnya di sampingnya adalah terkait dengan Maria Corina Machado raih Nobel Perdamaian. Aktivis oposisi Venezuela Maria Corina Machado dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian 2025. Penghargaan ini diberikan atas perjuangannya menegakkan demokrasi dan hak-hak sipil di tengah pemerintahan Presiden Nicolas Maduro yang dinilai represif. Ketua Komite Nobel Norwegia Jorgen Vatne-Frinnes menyebut Machado ini mempromosikan hak-hak demokrasi di negaranya. Ia juga dinilai memperjuangkan transisi damai menuju pemerintahan yang demokratis. Machado adalah mantan anggota parlemen yang pemimpin gerakan politik
Vente di Venezuela. Selama lebih dari 20 tahun, ibu 3 anak itu jadi simbol perlawanan sipil terhadap pemerintahan Maduro. Ia juga mendirikan organisasi sipil Sumate pada 2002. Lalu ada juga informasi lainnya di bagian bawah, ini adalah tekanan mental ancam kans Indonesia. Situasi serba tidak ideal memayungi tim nasional Indonesia menjelang pertarungan hidup mati pada putaran keempat pra Piala Dunia 2026 kontra Irak Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Tekanan untuk menang hingga rekor buruk menghadapi Singa Mesopotamia ini bisa memengaruhi mental skuad Garuda. Setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi, Indonesia harus memenangi laga berikutnya atau minimal seri agar tidak langsung tersisih dan mengakhiri perjalanan menuju Piala Dunia 2026. 3 poin dengan kemenangan 2 gol atau lebih atas Irak bakal membuka 2 skenario bagi tim asuhan Patrick Kluivert, yaitu lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melanjutkan jalan ke putaran kelima. Saudara, informasi tersebut dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengaksesnya di kompas.id. Saatnya kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari Simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Rahma juga saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas pada weekend kali ini, yang mana saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan MT Haryono. Dan saudara bisa Anda lihat sendiri bahwa kondisi arus lalu lintas pagi hari ini yang melintas dari arah Halim ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran, Kuningan juga arah Gatot Subroto menggunakan jalur arteri tetapi juga jalur tol hingga saat ini dalam keadaan relatif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan juga saudara, terpantau dari arah sebaliknya kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Semanggi ataupun dari arah Kuningan yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran, juga ke arah Cawang maupun ke arah Halim. Hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas pada jalur arteri dan jalur tol pun masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jam untuk jalur arteri, tetapi untuk jalur tol di kisaran 85 km per jamnya. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang masih tertib dalam berlalu lintas, dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda, dikarenakan trotoar jalan memang diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Dan juga melihat di sekitaran kawasan MT Haryono ini banyaknya aktivitas masyarakat yang melaksanakan jogging pagi tetapi juga bersepeda. Benar demi melihat kembali keadaan kendaraan Anda dan membantu kendaraan Anda melakukan tujuan. Tetapi kami informasikan juga saudara bahwa berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 262 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 326 luka ringan. Saudara, dari 262 kasus laka lantas yang terjadi, 74% terjadi pada kendaraan sepeda motor. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar selalu tetap berhati-hati, khususnya pengendara sepeda motor, baik penumpang maupun pengemudi, selalu menggunakan helm demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani weekend Anda kali ini, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Rama, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan pagi hari ini, dan silakan kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih laporannya Brigadir Cici langsung dari MT Haryono. Selamat bertugas kembali. Saudara, di balik hijau Kota Kudus, Jawa Tengah, tangan-tangan petani berperan besar menjaga lingkungan. Bukan sekedar menanti panen, tetapi sekaligus memulihkan tanah yang pernah gundul. Inilah bakti pada negeri, bukti nyata gerakan peduli lingkungan lahir dari langkah sederhana menanam pohon mampu menjaga bumi sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berkunjung ke Kota Kudus untuk berwisata atau ziarah, kini semakin asri. Pohon-pohon terembesi berbaris rapi di sepanjang jalur Pantura, membentuk sabuk hijau dari Merak hingga Banyuwangi, meneduhkan dan menyegarkan mata para pengendara. Selain kaya akan sejarah dan wisata religi, Kudus juga memanjakan lidah dengan berbagai kuliner khas. Namun di balik ramainya wisatawan dan nikmatnya kuliner Kudus, tantangan besar hadir di depan mata. Jejak sampah dan juga sisa makanan yang ditinggalkan wisatawan terus menumpuk. Lingkungan pun terancam terpuruk. Adalah Isman Ridwansyah, seorang juru masak berbakat yang memilih terjun langsung dalam gerakan peduli lingkungan. Jadi kita sendiri harus sadar, kita harus juga menjaga lingkungan. Paling simpel itu selalu saya kampanyekan dengan Kudus Apik Resik, Bakti Lingkungan Jarum Foundation itu untuk pilah sampah dari rumah. Dahulu, Bukit Pati Ayam, Desa Gondoharum hanyalah hamparan hutan gundul dengan sisa lahan yang ditanami jagung. Hasilnya pun tak mampu mencukupi kebutuhan warga. Tahun 2019, Tim Bakti Lingkungan Jarum Foundation bersama Yayasan Konservasi Alam YKAN melakukan penelitian untuk memulihkan kawasan ini. Setahun kemudian, program penghijauan dimulai. Yang akan menjadi cita-cita di kelompok kami adalah menjadikan kawasan hutan dan kelompok kami ini menjadi penghasil mangga terbesar di Jawa Tengah. Tahun 2014, Desa Ratawu dilanda longsor yang merusak lahan pertanian. Duka itu memanggil Bakti Lingkungan Jarum Foundation dengan memberi bibit kopi, pupuk hasil pengolahan sampah organik, serta penyuluhan mitigasi bencana. Upaya ini menjadi titik balik, menyalakan kembali semangat warga untuk memulihkan lereng Muria kembali kokoh. Dari pupuk itu, kami bisa menghasilkan buah kopi yang lebih lebat dan bisa menghijaukan Gunung Muria ini tadi. Kopi juga jadi sumber penghasilan untuk warga kami. Inilah bakti pada negeri, bukti nyata gerakan peduli lingkungan. Lahir dari langkah sederhana menanam pohon, mampu menjaga bumi, sekaligus mensejahterakan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam program Bakti pada Negeri Jejak Hijau di Tanah Wali Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Saudara, kebakaran melanda lapak barang bekas dan 3 petak kontrakan di Jalan Pengadengan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan.